Terletak di Jalan Sunan Muria, RT 1 RW 3, Kelurahan Cirepenglor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Sebuah rumah bambu berdiri. Rumah atau lebih tepat disebut gubuk itu menjadi tempat tinggal sehari-hari keluarga Sugeng. Pria 35 tahun itu tinggal bersama istrinya, Dina Anggraini 21 tahun, beserta dua anaknya, yaitu Mailina Wulandari 7 tahun dan Abdul Ghafur 3 tahun. 15 tahun lamanya semasa masih bujang, Sugeng bekerja jualan tahu tek keliling. Dengan pekerjaan itu pula Sugeng berani menikah. Tetapi setelah merasa jenuh, Sugeng berhenti berjualan tahu tek. Sugeng kemudian beralih usaha. Ia belajar dari temannya untuk menjadi tukang servis barang elektronik, terutama kipas angin. Selanjutnya, ia memulung kipas angin rusak. Kipas angin rusak diperbaiki Sugeng sampai bisa hidup lagi. Setelah itu kipas angin tersebut dijual lagi. Dalam perkembangannya, bisnis Sugeng meningkat hingga berjualan kulkas bekas. Penghasilan Sugeng dari jualan kipas angin dan kulkas bekas ini tidak seberapa. Tidak setiap hari ada pembeli. Lalu secuil rezeki datang kepadanya. Ia mendapat pembagian warisan tanah dari keluarganya. Tetapi Sugeng tidak memiliki cukup uang untuk membangun rumah di atas tanah warisan itu. Maka sedikit demi sedikit Sugeng mengumpulkan penghasilannya untuk membeli kayu dan bambu demi membangun rumah bambu. Sudah 7 tahun rumah bambu itu dibangun, bahkan sampai Sugeng punya 2 anak. Tetapi sampai saat ini rumah bambu tersebut belum sepenuhnya jadi. Walau begitu Sugeng tetap mengajak istri dan kedua anaknya tinggal di dalamnya. Rumah bambu yang ditinggali Sugeng bersama istri dan 2 anaknya itu masih jauh dari kategori tempat tinggal layak. Sugeng mengatakan bahwa inilah usaha maksimal yang bisa dia lakukan sebagai kepala rumah tangga. Rumah tidak layak bukan prioritasnya. Yang dia utamakan ialah agar anak dan istrinya bisa makan setiap hari. Sugeng bahkan rela dirinya tidak makan, asal anak dan istrinya bisa tetap makan setiap hari. Udah kemampuan saya ini udah apa ya? Ya rezeki saya udah ya sedikit-sedikit lah. Kita tuh celengi, ya kita tuh kuatnya itu cuma beli bambu. Ya kita cuma ya apa ya? Bikin seadanya udah, karena kekuatan saya udah memang segitu. Sudah berapa lama menempati rumah ini sama? Kalau ini kemungkinan ya kurang lebih lah 7 tahun kalau di tempat ini udah. Bangun dengan bambu ini ya? Iya. Ini peninggalan orang tua. Kalau tanah peninggalan orang tua. Kalau rumahnya? Kalau rumah jerih payah saya sendiri. Kok nggak sampai diselesaikan, kenapa? Kok sampai Ya, bolong-bolong begitu? kita apa ya? Kita tuh terbentur apa ya? Biaya. Kita tuh cuma apa ya? Buat makan. Buat makan yang diutamakan saya itu buat makan. Masalah ini dibikin tambah-tambah ke belakang itu hitungannya apa ya? Kita tuh kalau ada rezeki gitu aja. Pak kerja apa Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya itu saya PKL Mas. Jualan apa? Jualan ya sembarang kali Mas. Di mana jualannya? Di Bundaran Geledak Serang. Jual apa biasanya? Ya sembarang kali Mas, aku jual tahu tek. Kenapa kok berhenti? Ya hitungannya apa ya, jenuh Mas. Kita tuh ya Diusir apa? Ya enggak sih, cuma Apakah kehabisan modal? Ya modal kadang. Sudah ya. berapa lama jualan? Kalau jualan saya itu udah kemungkinan 15 tahunan sih Mas. Kalau Tahu tek itu, Pak? Tahu tek saya pindah, anggapannya masih kurang laku gitu. Saya pindah nyoba ke apa? PMP lagi. Gitu aja wis berputar-putar, nasi goreng lagi. Akhirnya sekarang tuh mikir jualan tuh jenuh rasanya Pak. Kalau kita tuh hujan-hujan, kita itu kan apa ya? Ya melas lah gitu Pak. Sekarang buka apa? Ya ini saya tuh jual barang bekas gitu Pak. Kita tuh cari di mana di rosok-rosokan, kita perbaiki. Nanti kalau udah enak saya jual gitu. Belajar dari mana Pak? Servis ini Pak? Kalau masalah belajar itu hitungannya ya kita itu ikut-ikut teman lah gitu Pak. Hidup dalam kondisi seperti ini bukan berarti Sugeng mendapat bantuan melimpah dari pemerintah. Justru menurutnya, bantuan rehab rumah tidak layak huni, program keluarga harapan maupun bantuan keluarga miskin sama sekali tidak pernah mampir untuk keluarganya. Ia cuma pernah mendapat bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp600.000.
Setelah 1 kali mendapat bantuan itu, selanjutnya ia tidak pernah dapat lagi. Beratnya kehidupan bahkan sudah harus dirasakan anak Sugeng. Anak pertamanya yang lulus TK tidak melanjutkan ke SD. Ijazah TK-nya bahkan ditahan karena Sugeng tidak mampu menebusnya. Katanya mau masuk SD. Ya itu saya masih mikir biaya, katanya dengar-dengar suruh persiapan uang 1,5 juta katanya. Kita tuh ini masih mikir gitu, Pak. Selasa itu ketika Tada Today TV berkunjung, Sugeng mendapat sedikit rezeki. Babinsa dan Babin Kamtipmas Kelurahan Cirebeng Lor datang memberikan bantuan berupa beras. Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo, Ray Swikjo, saat dikonfirmasi mengaku tidak dapat berkomentar banyak karena belum mengetahui detail identitas Sugeng. Menurutnya hal ini masih harus dicek ke aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.